Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa ke masa. Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dan hidupnya. Dalam tumbuh atau berkembang, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan fisiknya. Hal inilah yang akan memicu aktivitas fisiknya sepanjang waktu. Pada zaman kuno, tepatnya sebelum adanya persenjataan modern, manusia tidak memikirkan cara lain untuk mempertahankan dirinya selain dengan tangan kosong. Pada saat itu, kemampuan bertarung dengan tangan kosong dikembangkan sebagai cara untuk menyerang dan bertahan. Kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik orang seseorang. Beragam macam seni bela diri yang ada di negeri kita tercinta, Indonesia. Lalu salah satunya adalah seni bela diri silat. Pencak silat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara di Indonesia.
Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Salah satunya Kak Jonathan Tegar. Awal mula saya ikut silat itu pertama saya dari Rayun PU. Awalnya itu pertama nggak ada niatan sama sekali untuk latihan silat. Tapi karena ikut pulang pergi nganter kakak latihan, jadi sini makin istilahnya makin mau buat latihan. Akhirnya pertama saya coba itu di tahun 2012. Tahun 2012 saya masuk. Kemudian di tahun 2016 alhamdulillah saya disahkan untuk menjadi seorang pelatih. Untuk kejuaraan yang pernah saya ikuti adalah yang pertama itu ada Jakarta Championship di Gorkopki, Jakarta Timur. Ada PSAT Cup untuk intern perguruan di Cilodong. Terus masih banyak sih sebenarnya, ada BNN Cup. Prestasi yang pernah saya raih yang pertama yaitu juara pertama di kejuaraan Saudara Setiati Praktek Cup ke-6 di tingkat kota. Terus yang kedua ada juara pertama JKTC ke-5 tingkat nasional terbuka. Yang ketiga juara kedua di JKTC ke-8 tingkat kota juga, tingkat nasional. Kalau untuk mengatur waktu antara sekolah dengan silat, alhamdulillah sampai saat ini pun berjalan lancar. Tapi walaupun perlu berkorban, kayak misalkan pulang latihan malam, balik mungkin bisa sampai subuh, sampai sekolah pun kadang-kadang ngantuk, tidur bukannya belajar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pun masih berjalan lancar dan nggak ada hambatan. Kalau untuk masalah hobi, yang pertama itu silat itu sebenarnya dulu itu bukan hobi saya. Karena kenapa? Dulu benar-benar nggak suka bela diri sih. Tapi semenjak ikut silat dan kesini prestasinya pun banyak, itu silat saya jadiin hobi. Untuk suka dukanya, yang pertama kalau sukanya itu di sini alhamdulillah di perguruan PSAT sendiri dari segi saudaranya pun banyak teman, banyak saudaranya. Jadi kalau misalkan di sini teman itu udah kayak keluarga sendiri gitu. Terus kalau untuk dari segi prestasinya juga alhamdulillah di PSAT sendiri pun prestasinya pun kayak istilahnya banyak lah. Terus untuk kalau dukanya kadang-kadang kalau misalkan mau berangkat melatih nih atau berangkat latihan, kadang-kadang harus diomelin dulu sama orang tua, karena hampir tiap hari sih, akhir-akhir ini hampir tiap hari
kegiatannya ngelatih tuh, jadi kadang-kadang berangkat diomelin gara-gara ngelatih, terus pulang kadang-kadang jam 2 dibukain pintu diomelin juga. Kalau prestasi yang membanggakan untuk saya itu ada di Jakarta Caksa Championship ke-6 ya, alhamdulillah di situ saya dapat juara 1. Kenapa kok bisa membanggakan? Karena dari pesertanya pun nggak hanya dari Indonesia, kan ada dari Singapura juga waktu itu. Cara ngelatihnya tuh yang penting kita tuh seru-seru, yang penting tetap serius. Jadi kalau misalkan bercanda tuh terus-terusan bercanda itu sebentar-sebentar aja, yang penting tetap serius. Mas Jonathan itu orangnya baik, tegas, terus juga dia nggak kepaku sama latihan yang kayak terlalu serius. Dia juga kadang ngulangin waktu kayak nge-refreshing atau bercanda-bercanda dikit, tapi latihannya tuh dengan bercanda serius, jangan serius-serius banget supaya materinya tuh masuk ke otak kita. Rasanya ada senangnya, harus capek mah pasti ada, tapi dibuat ceria aja, dibawa santai. Kalau Mas Tegar itu awalnya itu saya masih jadi siswa. Siswa itu masih mengikuti apa kata pelatih. Awalnya Mas Tegar itu masih polos, saya juga polos. Saya pertama latihan di TB, Mas Tegar juga latihan di TB. Setelah saya udah jambon, ketemu baru Mas Tegar. Ya, ketemu Mas Tegar itu masih hijau. Jadi saya sama-sama siswa. Setelah saya udah naik, saya naik hijau, dia putih. Putih latihan itu dia seminggu bisa 3 kali, bisa 2 kali, itu kemana-mana. Setelah itu saya langsung naik jadi warga, dia juga warga. Saya dilatih sama Mas Tegar habis itu. Karena dia kalau di perguruan saya PSAT, organisasi sebutannya, kalau udah jadi warga atau pelatih itu pasti melatih siswa-siswanya. Makanya saya dilatih sama Mas Tegar. Setelah itu terus berlanjut sampai saya jadi pelatih juga, bisa ngajar juga. Jadi sepengetahuan saya itu sih, Mas Tegar itu orangnya humoris kalau menurut saya. Jadi siswa itu apa ya, terbawa suasananya Mas Tegar, humoris. Jadi lebih enak bergaul sama temen. Jadi biar apa yang kita latih pada siswa itu nyangkut. Kebanyakan kan bosan kan. Nah, jadi seperti itu.